pada bulan Maret tahun 1832, pada suatu malam, George Augustus Robinson, seorang kepala penjaga suku aborigin, diberitahu, ada 3 penjaga ternak kulit putih di tanah Van Diemen, yang sekarang Tasmania. Mereka sedang mengejar seorang wanita pribumi. Wanita tersebut lari terbirit-birit, hingga kedapatan naik di atas pohon. Ketiga penjaga tersebut, kemudian menembaknya hingga mati. Setiap kali letusan senapan ditembakkan, wanita tersebut mencabut daun dari ranting pohon dan menusukkan ke lukanya. Kejadian ini berulang, hingga pada akhirnya, wanita pribumi tersebut terjatuh, dan tersungkur tak bernyawa di tanah. Begitulah gambaran yang dilukiskan oleh Julie Gough, pada pameran karya seninya, yang diselenggarakan di sebuah galeri seni yang berjudul, Dance Past, di Museum of Old and New Art di Tasmania, Australia. Gough memiliki latar belakang keturunan aborigin, Trawulwalwai dari Tasmania. Julie Gough sendiri adalah seorang seniman visual yang terkenal, lahir pada tahun 1965 di Melbourne, Australia. Pada karya Julie Gough, lebih tepat disematkan pada sosok yang bernama Truganini. Truganini adalah perempuan yang dianggap sebagai tokoh berdarah aborigin Tasmania terakhir. Ia juga dianggap sebagai penutur bahasa Tasmania terakhir, dan setelah ia meninggal, suku aborigin Tasmania dianggap punah selama-lamanya. Truganini lahir di Pulau Bruni, sekitar tahun 1812 di sebelah selatan Tasmania. Truganini benar-benar memiliki kisah yang kelam. Ia adalah putri kepala suku penduduk Pulau Bruni yang bernama Mangana. Ibunya dibunuh oleh pemburu ikan paus. Tunangan pertamanya meninggal karena menyelamatkannya dari penculikan. Dan pada tahun 1828, kedua saudara perempuannya, Loenunhui dan Magerlede, diculik dan dibawa ke Pulau Kangaroo dan dijual sebagai budak. Robinson awalnya adalah seorang misionaris Inggris, yang kemudian dipekerjakan oleh pemerintah kolonial, untuk berusaha mencapai pemindahan damai penduduk asli ke tempat yang disebut Stasiun Pelindung. Stasiun pelindung ini terletak di Pulau Flinders, di Selat Bass. Tujuan utamanya adalah untuk mengamankan mereka dari konflik dengan pemukim Eropa serta untuk mendidik mereka dalam cara-cara barat. Namun, sejarah menilai perannya dengan beragam pandangan. Beberapa menganggapnya sebagai seorang humanis yang berusaha untuk melindungi penduduk asli dari kekerasan kolonial. Sementara yang lain mengkritiknya, karena memaksa penduduk asli untuk menyerah dan mengorbankan kebudayaan mereka demi integrasi dengan budaya Eropa. Penilaian atas peran dan tindakan Robinson terus menjadi subjek diskusi dan debat dalam konteks sejarah Australia. Robinson berperan sebagai pelindung suku pribumi asli dan sebagai penghubung antara penduduk lokal dengan pemukim Inggris yang datang ke pulau itu. George Augustus Robinson dianggap sangat penting dalam sejarah genosida aborigin di Pulau Tasmania selama periode konflik yang dikenal sebagai The Black War. Kolonel George Arthur, yang saat itu menjabat sebagai gubernur, mengumumkan darurat militer. Di berbagai daerah kekuasaannya sedang mengalami gejolak, banyak terjadi tindakan kekerasan di mana-mana. Pertikaian antara kulit putih yang mempertahankan ternaknya di tanah jajahan, melawan pribumi Tasmania yang seakan tak rela bumi dan airnya dikuasai asing. Pada bulan November 1830, Letnan Gubernur George Arthur memerintahkan serangan militer besar-besaran selama 6 minggu. Di sepanjang tepian pantai semenanjung Tasmania, orang aborigin diusir. Dan barang siapa melawan, mereka dibantai di lokasi. Tahun 1830 menjadi titik kritis bagi aborigin Kepulauan Tasmania, akan tetapi kekejaman Arthur tidak berhenti di situ. Ia bahkan menawarkan hadiah untuk penangkapan orang aborigin hidup atau mati. Kejadian ini memakan banyak korban jiwa. Untuk jumlah pastinya masih menjadi perdebatan panjang, karena tidak ada data yang akurat. Diperkirakan, ketika Inggris tiba di Tasmania,
jumlah penduduk aborigin secara keseluruhan pada tahun 1820 berjumlah 3.000 orang. Sedangkan pada tahun 1832, penduduk pribumi asli Tasmania sudah dianggap lenyap dari muka bumi. Sebagian besar konflik terkonsentrasi di tanah masyarakat Teluk Oyster, Sungai Besar, North Midlands, dan Ben Lomond. Tanah di wilayah ini sangat produktif, dan dengan cepat ditempati oleh para pemukim Eropa. Pada Perang Hitam, muncul juga tokoh-tokoh perlawanan dari suku aborigin Australia. Beberapa pemimpin perlawanan aborigin yang paling terkenal dari wilayah-wilayah ini adalah Tonga Longter, Montpeliater, Mana Largena, Umarah dan Wareter Nater Largener. Kolonel George Arthur mulai menjabat sebagai Letnan Gubernur Tasmania pada tahun 1824. Tepat ketika permusuhan dengan suku aborigin Tasmania mulai berdampak signifikan terhadap penduduk Inggris di pulau tersebut. Awalnya, Arthur menangani pejuang perlawanan aborigin Tasmania dengan memperlakukan mereka sebagai penjahat, membawa mereka ke pengadilan untuk dihukum ketika tertangkap. Namun, pada tahun 1826 pendekatan ini dinilai tidak membuahkan hasil. Arthur menyatakan semua pejuang perlawanan aborigin adalah pemberontak. Maklumat berarti bahwa tentara dan polisi diperbolehkan menyerbu kamp-kamp aborigin, meski tidak ada provokasi guna menangkap warga aborigin Tasmania yang mereka temukan. Banyak warga aborigin Tasmania yang ditembak di tempat, termasuk perempuan dan anak-anak, sehingga memicu meningkatnya serangan balasan. Dan, pada tahun 1828, pertempuran menjadi begitu sengit sehingga Arthur mengumumkan darurat militer di distrik-distrik pemukiman. Arthur mencap penduduk aborigin Tasmania sebagai musuh terbuka, dan negara Inggris tidak akan memberi mereka perlindungan hukum. Dalam upaya menenangkan situasi yang semakin meningkat, pada tahun 1830 Arthur mengeluarkan proklamasinya, yang menyiratkan kesetaraan di bawah hukum bagi warga negara kulit hitam dan putih. Namun kesetaraan ini tidak ada, karena orang kulit putih jarang dihukum secara layak atas kejahatan yang sama. Di sisi lain, orang aborigin Tasmania banyak yang menjadi terdakwa dihukum gantung. Pada tahun 1830 semua upaya untuk meredam kekerasan gagal. Arthur secara terbuka dikritik oleh para pemukim kulit putih. Mereka merasa Arthur tidak cukup cakap untuk melindungi warga kulit putih dan aset-asetnya. Pada bulan September 1830 inilah, Arthur menyerukan levée massal atau gerakan wajib militer dalam jumlah besar, yang terdiri dari laki-laki berbadan sehat. Gagasan tentang kepunahan suku asli di Tasmania, meskipun disebarluaskan secara luas, masih berupa mitos. Sebagaimana dibuktikan dengan keberadaan komunitas aborigin yang tangguh di Tasmania saat ini. Dengan demikian, kolonial Inggris lolos dari tuduhan pembersihan etnis yang menjadi target pada tahun 1830. Terlepas dari kebenaran mitos atau tidaknya, tidak dapat dipungkiri bahwa skala genosida yang dilakukan di Tasmania sangat menghancurkan. Seluruh unit fungsional komunal hancur, dan populasinya binasa. Narasi mengenai pemusnahan penduduk asli Tasmania oleh Inggris masih bertahan hingga abad ke-20. Dan tetap menjadi topik utama di berbagai media. Bahkan buku komik untuk anak-anak dan museum yang dipajang di seluruh Inggris seringkali menggambarkan penduduk asli Tasmania sebagai masyarakat inferior, yang tidak sejalan dengan zamannya. Pemerintah Australia menampilkan sisa-sisa tengkorak manusia. Adalah hal umum yang dilakukan hingga tahun 1950. Ketika Holocaust menantang validitas karakterisasi rasial tersebut. Sejak tahun 1990, tulang-tulang manusia secara bertahap dikembalikan ke komunitas aborigin Tasmania. Penting untuk menyadari bahwa Inggris juga telah melakukan bencana yang sama, penghancuran seperti ini di berbagai belahan yang dunia. Namun, genosida suku aborigin Tasmania dianggap bertolak belakang, tidak seperti yang dilakukan oleh rezim Nazi di Jerman.
Meskipun jumlah mereka berkurang secara drastis dan penduduk aborigin di semua negara bagian berkembang pesat, budaya dan tradisi yang diwariskan oleh suku aborigin yang selamat dari kekerasan masih hidup dan sehat. Keterampilan tradisional seperti membuat keranjang dan kalung, serta mengamati burung kambing sangat menonjol di masyarakat. Kadang mereka berpartisipasi dalam upacara dan belajar, serta berbagi bahasa dengan generasi muda kulit putih. Saat ini, banyak warga kulit putih Australia yang menyangkal penggunaan istilah genosida atas apa yang terjadi pada masyarakat aborigin Tasmania, dengan dasar bahwa warga kulit putih sebenarnya tidak ada niat untuk membunuh semua penduduk aborigin, seperti yang diklaim secara umum. Kebanyakan warga kulit putih menarasikan, semua ini bukan genosida melainkan kecelakaan.